Halo, calon arsitek muda. Bertemu lagi dengan saya, RF Sofia Ratnahariati, yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran mengenai sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia yang mengambil tema tentang perkembangan arsitektur Tionghoa di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuki ke materi pembelajaran. Bagaimana perkembangan arsitektur Tionghoa di Indonesia itu sendiri tentu saja sudah sejak zaman pra-kemerdekaan. Kemudian, apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Langsung saja. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai perkembangan kawasan Tionghoa di Indonesia, kita lebih dahulu memahami pengertian kawasan Tionghoa itu sendiri. Kawasan Tionghoa atau biasa dikenal dengan kawasan pecinan adalah kawasan yang merujuk pada suatu bagian kota yang dari segi penduduk, bentuk hunian, tatanan sosial, serta suasana lingkungannya memiliki ciri khas karena pertumbuhan bagian kota tersebut berakar secara historis dari masyarakat berkebudayaan Tionghoa. Pecinan atau kampung Tionghoa atau juga dikenal dengan nama Chinatown dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Mandarin disebut dengan Tangrenji, merujuk pada sebuah wilayah kota yang mayoritas penghuninya adalah orang Tionghoa. Kampung Tionghoa di kota-kota biasanya merupakan deretan rumah-rumah yang berhadapan dengan jalan pusat pertokoan dan juga umumnya tidak memiliki pekarangan. Akan tetapi, ternyata terdapat pekarangan yang terletak di tengah rumah untuk menanam tanaman dan menjemur pakaian, sedangkan ruangan paling depan dipakai untuk toko. Selanjutnya ada lorong yang terdapat kamar di sepanjang lorong tersebut. Tidak lupa meja abu juga terdapat pada ruang paling depan. Ciri khas dari rumah masyarakat Tionghoa yaitu atapnya yang selalu berbentuk lancip pada ujungnya atau biasa disebut dengan qingwei, dan juga terdapat ukiran pada tiang dari balok-baloknya. Di sini kita bisa melihat beberapa suasana dari kawasan pecinan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pasar Semawis yang terletak di Semarang, kemudian Pecinan Petak 9 di Glodok, Jakarta, Pasar Magelang yang terletak di Jalan Pemuda, dan juga kawasan Kembang Jepun di Surabaya. Kemudian konsep dan filosofi arsitektur Tionghoa di Indonesia. Arsitektur Tionghoa adalah setua peradaban Tionghoa dan telah menunjukkan bentuk di Asia Timur selama berabad-abad. Pengaruh arsitektur Tionghoa, terutama sejak dinasti Tang, telah menyebar ke Korea Selatan, Vietnam, dan Jepang. Karakteristik utama terlihat dari sistem dari konstruksi adat, kemudian juga telah bertahan selama lebih dari 4.000 tahun, mulai dari zaman prasejarah sampai sekarang. Pengaruh dari luar hanya terdapat pada segi dekoratifnya saja. Ciri khas dalam arsitektur Tionghoa adalah pada penekanan artikulasi dan simetri bilateral yang berarti keseimbangan. Simetri bilateral ini dan juga artikulasi bangunan biasa ditemukan di rumah-rumah pertanian sederhana, juga pada kompleks istana. Elemen sekunder diposisikan di kedua sisi struktur utama seperti pada dua sayap untuk mempertahankan simetri bilateral secara keseluruhan. Kolom dalam struktur bangunan biasanya berjumlah genap. Pintu masuk utama sebuah bangunan ditempatkan di tengah dinding bagian depan. Berbeda dengan bangunan di kebun berjumlah genap, bangunan arsitektur Tionghoa cenderung asimetris. Prinsip yang mendasari komposisi taman adalah menciptakan aliran abadi. Selain itu, sebagian besar arsitektur tradisional Tionghoa mempunyai halaman atau ruang terbuka yang dikelilingi oleh bangunan. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan arsitektur tradisional Tionghoa yang pada umumnya memiliki area terbuka yang mengelilingi bangunan. Konsep dan filosofi arsitektur Tionghoa di Indonesia adalah sebagai berikut. Arsitektur Tionghoa dari zaman awal menggunakan konsep Tian Yuan Tifang, Yin Yang, dan Hong Shui atau Feng Shui. Penggunaan warna merah, kuning, emas, hijau, biru, putih, perak, dan hitam, kemudian angka 88 dan arah mata angin yang dimana setiap arah mata angin tersebut terdapat penjaga yang disebut dengan Susaku pada penjaga gerbang selatan, Genbu penjaga gerbang utara, Seryu penjaga gerbang timur, dan Byakyo penjaga gerbang barat. Hal ini dalam arsitektur tradisional Tionghoa mencerminkan kepercayaan dalam ciri khasnya, di mana sifat dari suatu hal dapat sepenuhnya terkandung dalam bentuk tersendiri.
Di sini kita bisa melihat apa yang disebut dengan Tian Yuan Tifang, kemudian bentuk Yin Yang, bentuk Hong Shui atau Feng Shui, kemudian juga dewa penjaga dari 4 arah mata angin. Konsep dan filosofi arsitektur Tionghoa di Indonesia. Yang pertama di sini ada Tian Yuan Tifang, merupakan bentuk ideal dari keharmonisan dalam masyarakat yang dapat dilihat dari filosofi Tian Yuan Tifang itu sendiri, yang berarti langit bundar dan bumi persegi. Persegi melambangkan keteraturan intelektual manusia sebagai manifestasi penerapan keteraturan atas alam. Sedangkan bundar melambangkan ketidakteraturan sifat alam. Kemudian filosofi Tian Yang Cici artinya di antara langit dan manusia, yang menggambarkan peralihan dua alam yang disimbolkan dalam bentuk bundar, segi 4 bundar. Kemudian Yin Yang. Yin Yang merupakan konsep keseimbangan dalam kehidupan yang diatur dalam dualitas Yin and Yang. Yang sebagai energi positif, jantan, kuat, terang, dan buatan manusia. Sementara Yin digambarkan sebagai energi negatif, betina, gelap, dan menyerap elemen. Kemudian Hong Shui atau Feng Shui. Hong Shui atau Feng Shui merupakan kompas kehidupan yang mengatur keseimbangan elemen alam seperti angin, air, tanah, dan logam. Kompas merupakan adaptasi metodis karya manusia terhadap struktur alam raya sehingga menjadi pedoman dalam pendayagunaan energi dan sumber alam untuk penyelarasan nafas dunia. Feng Shui membantu manusia memanfaatkan gaya-gaya alam dari bumi dan menyeimbangkan yin dan yang guna memperoleh Q yang baik, yang menggambarkan kesehatan dan vitalitas. Hal-hal yang mempengaruhi Hong Shui menyangkut keseimbangan 5 unsur, yaitu waktu kelahiran, kondisi tanah pada lokasi, ukuran bangunan, orientasi ruang dalam, dan pola penempatan ruang dalam. Konstruksi arsitektur tradisional Cina disusun berdasarkan aturan-aturan yang dapat dimengerti secara rasional. Bentuk kotak diaplikasikan pada kebanyakan bangunan Cina yang diaplikasikan dalam 4 gerbang pada 4 orientasi, utara, selatan, timur, dan barat. Biasanya bentuk kotak ini sendiri dapat ditemukan pada bangunan-bangunan pemukiman masyarakat Cina pada umumnya. Bentuk bulat diaplikasikan sebagai titik pusat yang secara kosmologi merupakan imitasi dunia langit. Simbolisasinya merupakan sebuah titik dalam sebuah lingkaran yang mengandung arti bahwa segala sesuatu di jagat raya termasuk manusia berawal dari suatu titik dan nantinya akan menuju kembali ke titik asalnya atau pusatnya. Bentuk dasar bulat berhubungan erat dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan atau langit, yaitu pada bentuk dasar bangunan seperti kuil dan tempat-tempat pemujaan lainnya. Penggunaan orientasi arah mata angin selatan yang diaplikasikan pada beberapa bangunan kuno Cina seperti istana-istana, pemukiman, dan pada kota terlarang, di mana seluruh bangunan tersebut menghadap ke arah selatan, selain itu gerbang utama pun terletak di sisi sebelah selatan. Hal ini lebih karena kepercayaan masyarakat Cina akan filosofi Feng Shui di mana arah selatan melambangkan kedamaian hidup, panjang umur, serta kesuksesan pada karir. Selain menghindari dari cahaya matahari, menghadap selatan juga menghalangi datangnya angin dingin dari utara. Penggunaan sumbu timur, barat, dan utara selatan pada bangunan Cina diaplikasikan pada peletakan gerbang-gerbang utama yang diletakkan pada arah utara selatan, timur, dan barat. Bangunan di Cina juga memiliki pembagian atau separasi bangunan tergantung fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ruang yang ada di tengah adalah ruang yang mendapat perhatian utama karena ruang inilah yang digunakan untuk menyambut tamu dari luar. Halaman adalah salah satu yang mendapat perhatian dari arsitektur Cina. Hal ini mengacu pada filosofi Feng Shui dan Yin Yang yang mirip dengan tata nilai mandala, di mana terdapat perbedaan bagian-bagian rumah, juga ada courtyard berdasarkan kegunaan dan nilai kesakralannya. Kemudian untuk detail konstruksi seperti penyangga atap atau taokung atau pertemuan antara kolom dan balok, bahkan rangka atapnya dibuat sedemikian indah sehingga tidak perlu ditutupi. Bahkan rangka ini diperlihatkan polos sebagai bagian dari keahlian pertukangan kayu yang piawai. Banyak warna yang digunakan seperti merah dan kuning, keemasan yang paling banyak dipakai dalam arsitektur Tionghoa di Indonesia. Merah menyimbolkan warna api dan darah yang dihubungkan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Selain itu, merah juga simbol dari kebajikan, kebenaran, dan ketulusan, serta sesuatu yang positif. Ciri arsitektur yang kuat masih bisa ditemui di gang gambiran, gang besen, dan gang tengah,
gang warung, dan gang pinggir yang dulunya merupakan jalan utama yang telah berganti rupa akibat pelebaran jalan. Pemilik rumah pun terpaksa membongkar bagian depan rumahnya. Tokoh pecinan Semarang, Jong Kitio, mengemukakan kedatangan etnik yang beraneka macam serta usaha telah merubah style pecinan. Arsitektur asli pun mulai hilang. Misalnya di Jalan Petudungan, rumah berderet ataupun rumah renteng asli Cina di wilayah itu telah hilang. Bahkan hotel pertama di Semarang kini tidak ada lagi. Tandon berukuran besar sebagai penampung air dari Siranda ke Pecinan pun kini juga tidak berbekas. Kemudian struktur arsitektur tradisional Cina, di sini kita bisa melihat dari berbagai bagian dari bangunan tersebut. Yang pertama dari pondasi. Kebanyakan dari bangunan didirikan di atas platform yang terangkat sebagai plat lantai. Pondasi yang digunakan adalah pondasi umpak. Pada bangunan kelas atas, pondasi ini dihiasi dengan ukiran, sedangkan struktur balok kayu digunakan untuk tiang-tiang utama. Balok-balok ini biasanya diekspos dan menjadi dekorasi. Sambungan struktural menggunakan lubang dan pen, kemudian sambungan lurus berkait, sambungan ekor burung, dan kemudian dipasak. Dengan menggunakan sistem ini, bangunan akan bersifat fleksibel dan dapat menyerap guncangan, getaran, dan gerakan tanah jika terjadi gempa bumi. Yang nantinya juga tanpa memberikan dampak kerusakan yang terlalu besar terhadap strukturnya. Studi arkeologis menerangkan bahwa terdapat dua macam struktur kayu yang memberikan perbedaan besar pada peletakan kolom dan perbedaan sistem penyangga atap. Sistem struktur Tai Liang adalah sistem tiang dan balok yang terletak dengan balok terendah diletakkan di atas kolom ke arah lebar bangunan. Sedangkan Chuandou memiliki kolom-kolom yang didirikan ke arah transversal dan saling ikat. Kemudian untuk atapnya, atap bangunan memiliki sudut kemiringan yang cukup tinggi atau model gablet, ada yang berbentuk atap tunggal dan bertumpuk. Pada bangunan orang kaya atau bangunan keagamaan, biasanya atap berbentuk melengkung dengan dihiasi patung-patung keramik. Selain berfungsi sebagai hiasan, juga berfungsi sebagai stabilitas atap. Di daerah teras terdapat siku penyangga Taokung yang merupakan bentuk yang khas dan unik dari arsitektur Cina. Siku penyangga ini merupakan sistem konsul penyangga cantilever bagian teras sehingga keberadaannya dapat dilihat dari arah luar. Ornamen Taokung ini akan terlihat jelas pada bangunan-bangunan istana, kuil ataupun tempat ibadah, dan rumah tinggal keluarga kaya. Ujung balok siku ini dihiasi dengan kepala singa yang berfungsi menangkal pengaruh roh jahat. Nah, di sini kita bisa melihat dari yang bentuk pondasinya terangkat, kemudian untuk atap dan terdapat ukiran naga. Ini biasanya pada tempat ibadah. Kemudian dinding pada bangunan kelas atas juga paling utama digunakan adalah tirai dinding atau panel pintu sebagai pemisah ruang ataupun pelindung bangunan. Namun akibat menurunnya ketersediaan pohon sebagai bahan bangunan, batu dan batu bata mulai digunakan. Kemudian gerbang. Pintu gerbang ini berfungsi sebagai ruang transisi antara luar ruang di dalam bangunan. Pada pintu gerbang biasanya dipasang tanda pengenal penghuni dan juga gambar dewa atau tokoh dalam mitos Cina, serta tulisan-tulisan yang berfungsi sebagai penolak hal buruk. Courtyard atau xianyuan merupakan rumah-rumah di daerah Cina yang cenderung lebih padat dan tersusun rapat satu sama lain, akibat tuntutan kebutuhan lahan yang tinggi. Untuk mengatasinya, rumah-rumah urban yang ada biasanya dibuat bertingkat dan mengelilingi courtyard kecil. Courtyard adalah ruang terbuka yang terdapat pada bagian dalam rumah-rumah Tionghoa. Ruang ini berfungsi sebagai taman dan bersifat privat. Kemudian warna. Pada arsitektur Tionghoa, penggunaan dan pemilihan warna sangat penting karena melambangkan hal tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap baik ataupun buruk pada Feng Shui. Umumnya warna yang dipakai adalah warna primer seperti kuning, biru, putih, merah, dan hitam. Warna-warna tersebut terinterpretasikan dari unsur alam dengan elemen air, kayu, api, logam, dan tanah. Biasanya warna biru dipakai untuk teras, warna merah untuk kolom dan bangunan, biru dan hijau untuk balok dan siku penyangga, serta atap. Di sini kita bisa melihat konstruksi dinding dari kayu pada pagoda di Yin Country, kemudian gerbang pada bangunan rumah tinggal, lalu tipikal rumah Cina yang memiliki courtyard, serta penggunaan warna pada arsitektur Cina.
Bangsa Tionghoa perantauan mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Pada abad ke-11 mereka mulai tinggal di wilayah Indonesia, terutama di pesisir timur Sumatera dan Kalimantan Barat. Pada abad ke-14, warga Tionghoa mulai bermigrasi ke Pulau Jawa, terutama di sepanjang pantai utara Jawa. Pecinan yang terdapat di kota-kota pedalaman Pulau Jawa mulai berkembang pesat pada abad ke-19 pada zaman penjajahan Belanda. Tujuan pemerintah Belanda mengembangkan kawasan pecinan ini adalah untuk memperluas jalur distribusi hasil bumi. Ciri khas bangunan Tionghoa di Indonesia menurut David G. Cole dalam bukunya Chinese Architecture in the Straits Settlement and Western Malaya memiliki ciri-ciri arsitektur Tionghoa yang terutama terdapat di Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Yang pertama memiliki courtyard, penekanan pada bentuk atap yang khas, kemudian elemen-elemen struktural yang terbuka, kadang-kadang disertai juga dengan ornamen ragam hias, serta penggunaan warna yang khas. Memiliki courtyard atau ruang terbuka pada rumah Tionghoa biasanya bersifat lebih private dan biasanya digabung dengan kebun atau taman. Masyarakat Tionghoa di Indonesia yang berasal dari daerah Tiongkok Selatan biasanya memiliki courtyard yang lebih sempit karena lebar kapling rumahnya tidak terlalu besar. Rumah orang Tionghoa Indonesia yang ada di daerah pecinan jarang mempunyai courtyard. Kalaupun ada, biasanya berfungsi sebagai ventilasi atau tempat masuknya cahaya saja. Courtyard pun biasanya diganti dengan teras yang cukup besar. Di sini kita bisa lihat juga pada penekanan bentuk atap yang khas. Ini adalah berbagai macam atap pecinan yang ada di Indonesia. Ini ada atap model Butin yang jarang dijumpai di Indonesia. Kemudian Wansan juga jarang dijumpai di Indonesia. Dan atap yang sering digunakan di Indonesia adalah atap model Ngangsan. Kemudian Swansan ini kadang-kadang dipakai di Indonesia, sedangkan atap model Swansin hampir tidak pernah dipakai di Indonesia. Elemen-elemen struktural yang terbuka kadang-kadang juga disertai dengan ornamen hias. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh orang Tionghoa terhadap kerajinan ragam hias dan konstruksi kayu yang nampak pada ukiran-ukiran serta konstruksi kayu sebagai bagian dari struktur bangunan. Detail-detail konstruksi seperti penyangga atap atau tokung ataupun pertemuan antara kolom dan balok bahkan rangka atapnya. Hal ini kita bisa lihat pada gambar di samping. Kemudian untuk penggunaan warna biasanya memiliki makna simbolik, di mana di sini misalkan warna merah dan kuning keemasan yang paling banyak dipakai dalam arsitektur Tionghoa di Indonesia, biasanya digunakan pada dekorasi interior dan pilarnya. Merah menyimbolkan warna api dan darah yang dihubungkan dengan kemakmuran dan keberuntungan, juga simbol kebajikan, kebenaran, dan ketulusan. Warna merah juga dihubungkan dengan arah, yaitu arah selatan, serta memiliki nilai yang positif. Kemudian courtyard. Courtyard merupakan ruang terbuka pada rumah Tionghoa. Ruang ini sifatnya lebih privat dan biasanya digabung dengan kebun atau taman. Rumah warga Tionghoa di Indonesia di daerah pecinan jarang yang mempunyai courtyard. Courtyard pada arsitektur Tionghoa di Indonesia biasanya diganti dengan teras-teras yang cukup lebar. Di sini contoh dari gambar rumah warga Tionghoa di Indonesia yang memiliki courtyard. Di antara semua bentuk atap, hanya ada beberapa yang paling banyak dipakai di Indonesia, di antaranya jenis atap pelana dan ujung yang melengkung ke atas yang disebut sebagai model ngangsan. Kemudian untuk elemen struktural terbuka, di sini kita bisa melihat contohnya pada bangunan Tionghoa biasanya bentuknya diekspos, ya, strukturnya diekspos, karena untuk memperlihatkan hasil ukiran dan ornamen dekoratif khas Tionghoa. Kemudian untuk penggunaan warnanya yang khas, ya, ini bisa kita lihat kebanyakan menggunakan warna merah dan kuning keemasan, terutama pada bangunan peribadatan seperti kelenteng. Sebenarnya sulit untuk mengeneralisasikan bentuk dari sebuah kelenteng, karena kelenteng sendiri bermacam-macam jenisnya, selain juga besar kecilnya juga sangat bervariasi. Dewa-dewa yang ada di setiap kelenteng pun berbeda satu sama lain, meskipun sebagian besar dewa yang terdapat di kelenteng Asia Tenggara pada umumnya adalah Makcho atau Maksu atau Tian Sang Sengbo.
Tetapi secara fisik bangunan kelenteng pada umumnya terdiri dari 4 bagian, yaitu halaman depan, ruang suci utama, bangunan samping, dan bangunan tambahan. Yang pertama adalah halaman depan yang cukup luas. Halaman ini digunakan untuk upacara keagamaan berlangsung. Lantai halaman depan ini kadang-kadang dilapisi dengan ubin, tapi tidak jarang hanya berupa tanah yang diperkeras. Sehingga perlu dimaklumi bahwa tata cara peribadatan di kelenteng memang tidak dilakukan bersama-sama pada waktu tertentu, seperti misalkan di masjid ataupun gereja. Cara peribadatan di kelenteng dilakukan secara pribadi, sehingga di dalam kelenteng tidak terdapat ruang yang luas untuk menampung umat. Di sini kita bisa melihat bagaimana terdapat bagian-bagian halaman depan, ruang suci utama, bangunan samping, dan bangunan tambahan. Halaman depan biasanya untuk upacara keagamaan, ataupun misalkan pada saat Tahun Baru Cina. Terdapat atraksi, misalkan atraksi Liong ataupun sejenisnya. Kemudian terdapat ruang suci utama yang merupakan bagian utama dari sebuah kelenteng. Besar kecilnya ruang suci utama ini sangat bervariasi dari suatu kelenteng dengan kelenteng yang lain, jadi tidak ada ketentuan khusus. Kemudian ruang-ruang tambahan ini dibangun berdasarkan kebutuhan yang terus meningkat pada masing-masing kelenteng. Lalu juga bangunan samping yang biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan dan sering digunakan pada upacara atau perayaan-perayaan keagamaan. Di sini kita bisa melihat secara umum, bangunan kelenteng pada umumnya terdiri dari 4 bagian. Jadi ada halaman depan, kemudian ruang suci utama, ruang tambahan, dan bangunan samping. Nah, di sini ada contoh dari denah kelenteng, di mana di bagian A adalah ruang tengah atau ruang utama, kemudian di bagian B ini ruang samping kiri, dan C ini ruang samping kanan. Ini adalah contoh kelenteng Taikase dan kelenteng Gondomanan. Kemudian bangunan khas pecinan lainnya adalah ruko atau rumah toko. Ruko yang ada di sepanjang pecinan biasanya digunakan sebagai tempat berdagang atau berjualan sekaligus tempat tinggal warga Tionghoa. Bangunan dan rumah yang ada di kawasan pecinan dapat terlihat dari ciri-ciri fisiknya yang pada umumnya berupa bangunan berlantai 2. Lantai 1 pada umumnya dipakai sebagai tempat usaha, sedangkan lantai 2 sebagai tempat tinggal. Salah satu ciri khas dari daerah pecinan adalah kepadatannya yang sangat tinggi, di mana ruko atau rumah toko merupakan ide pemecahan yang sangat cerdik untuk menanggulangi masalah tersebut. Ruko merupakan perpaduan antara daerah bisnis di lantai bawah dan daerah tempat tinggal di lantai atas. Bangunan tersebut tentu saja membantu suatu kemungkinan kombinasi dari kepadatan yang tinggi dan intensitas dari kegiatan ekonomi di daerah pecinan. Bahkan ada satu penelitian di suatu daerah pecinan yang terdiri dari deretan ruko-ruko bahwa 60% dari luas lantai diperuntukkan bagi tempat tinggal dan 40%-nya digunakan untuk bisnis. Di sini ada berbagai macam perkampungan Tionghoa, ada di Aceh, juga ada di daerah Bandung. Ya. Bentuk rumah toko yang khas merupakan ciri khas dari kawasan pecinan. Kemudian untuk rumah tinggal sendiri, hal ini dipengaruhi oleh kondisi saat penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-19. Berikut adalah contoh pencampuran arsitektur Tionghoa dan Belanda. Di sini ada rumah tinggal keluarga Kue di Jalan Hasanuddin Pasuruan, kemudian juga ada rumah keluarga Han di Jalan Hasanuddin Pasuruan. Bentuknya terdapat gaya arsitektur Belanda yang dipadukan dengan arsitektur Cina. Contoh lain adalah arsitektur Tionghoa yang tertutup dan tetap mempertahankan bentuknya. Ini terdapat di Lasem. Di Lasem sempat terjadi perlawanan dan pembunuhan Tionghoa oleh Belanda, yang hal ini mempengaruhi arsitektur rumah-rumah pada daerah tersebut. Di sini kita bisa lihat suasana lingkungan perumahan orang Cina yang tertutup di Lasem dan bentuk dari denah rumah yang ada di Lasem. Perkembangan bangunan etnis Tionghoa di Indonesia pada awal kemerdekaan, di sini adanya kontak antara masyarakat Tionghoa dengan Nusantara yang terjadi sejak abad ke-5 Masehi, dan sejak itulah jumlah penduduknya semakin bertambah, bahkan hingga 3% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Sebagian besar penduduk Tionghoa hidup secara berkelompok di kota-kota pesisir Jawa,
di mana secara budaya masyarakat Tionghoa Indonesia dibagi menjadi kalangan peranakan berbahasa Indonesia dan kalangan totok yang berbahasa Tionghoa. Banyak dari mereka berasal dari kalangan pekerja, yaitu buruh, petani, nelayan, dan sebagainya. Itulah mengapa arsitektur yang dibawanya menunjukkan tradisi kerakyatan. Pada tahun 1967, di rezim Orde Baru, mengeluarkan instruksi presiden yang berisi larangan perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Tionghoa. Hal ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia. Namun pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dikeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967 tersebut. Hal ini merupakan pengakuan bahwa masyarakat Tionghoa adalah bagian dari bangsa Indonesia. Demikian tadi ya dari paparan mengenai arsitektur Tionghoa di Indonesia. Baik, demikian tadi materi pembelajaran mengenai sejarah perkembangan arsitektur Tionghoa di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya pada materi pembelajaran yang lain. Sampai jumpa.